Jadi perkenalkan, nama saya Stella, saya dari kelas 7B. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang berbagai kerjasama di bidang kehidupan. Jadi itu kerjasama di bidang kehidupan itu ada 4. Saya bakal jelasin satu persatu. Jadi yang pertama itu ada kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Nah, sosial politik di masyarakat Indonesia ini tercantum di sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Perilaku politik harus mendasari nilai hikmat, kerjasama, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat itu pada Pancasila mempunyai prinsip yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Jadi bermusyawarah itu artinya adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Nah, sedangkan perwakilan itu artinya adalah suatu sistem dalam arti tata cara prosedur mengusahakan turut bertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Jadi hikmat yang kebijaksanaan mereferensikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu kehendaknya didasari pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang mencerminkan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah atau mufakat. Itu bangsa Indonesia bermusyawarah atau bermufakat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Nah, jadi itu mufakat itu bisa sebagai hasil musyawarah yang berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan yang merupakan keputusan bersama sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Jadi tuh melalui bermusyawarah kita tuh jadi semuanya kayak sepakat atas keputusan yang mereka buat itu. Jadi gak bakal terjadi kayak berantem-beranteman gitu. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Jadi dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan oleh pada pasal
23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pengumutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai oleh pajak. Jadi tuh kita sebagai warga Indonesia harus membayar pajak soalnya kan namanya juga bangsa Indonesia ya, pasti harus membayar pajak, kan ada di UUD juga kan. Nah terus selain di pasal 23A, di pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Kenapa koperasi? Karena koperasi itu beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan melandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Jadi asas kekeluargaan itu mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh dari itu dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Jadi itu ada keunggulan koperasi dibanding dengan badan usaha lain itu ada 5. Dasar persamaan itu artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Yang kedua itu ada persatuan, artinya itu dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Yang ketiga itu ada pendidikan koperasi. Pendidikan artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Yang keempat itu ada demokrasi. Demokrasi ekonomi artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir itu demokrasi kooperatif, artinya koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Berdasarkan keunggulan ini, koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan baik sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Terus yang ketiga itu kita bakal membahas tentang kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Jadi itu di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu pada pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi
pembelaan negara itu kayak itu tentara. Nah, terus kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, selamat bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Ada 5 dasar bela negara dalam sistem pertahanan negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakinkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi. Yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Nah, terus selanjutnya itu ada yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Kita tahu kan kalau di Indonesia itu punya 6 agama, Buddha, Kristen, Katolik, Muslim, Islam, Hindu, dan Konghucu. Nah, di sini itu tercantum pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Nah, jadi kerjasama antar umat beragama itu ditandai dengan adanya sikap-sikap yang ada 3, yaitu sikap pertama, sikap saling menghormati umat beragama yang berbeda agama, yang saling menghormati yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga tuh dengan sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Jadi di sini itu ada sikap tidak terpuji dalam kerjasama antar umat beragama, yaitu sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sikap yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusifme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Yang terakhir itu ada sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, itulah 4 kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton.